Apa? Aman, abang untuk boleh dijelaskan? Sudah bersedia untuk menunggu persidangan ini, dan kemudian pada saat ini kami ya mewakili dari Prinsipal untuk menyampaikan ya bahwa pada saat ini sebenarnya agenda kita itu lebih kepada ingin menyampaikan bukti pembanding. Oke. Caranya gitu ya, ingin menyampaikan bukti pembanding yang diminta oleh hakim terkait dengan bukti-bukti elektronik yang kami sampaikan. Gitu. Nah, bukti-bukti yang kami sampaikan itu memang ada beberapa klaster gitu ya, terkait dengan anak, terkait dengan dalil-dalil yang mereka persangkakan dulu ya, gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya yang kita sampaikan pada hari ini. Nah, tapi yang rencananya itu mau dilakukan karena itu tidak ditindaklanjuti, mungkin minggu depan kita akan berikan itu lagi gitu kan. Karena begini, kami meyakini dan selama ini kami menyampaikan bahwa kalau bukti elektronik itu harus ada pembanding. Kenapa itu harus dilakukan? Ini untuk memberikan suatu validitas dari suatu alat bukti elektronik. Karena validitas itu diukur dalam bukti elektronik, satu itu tentang konfidensialnya, gitu kan. Pertama terkait dengan persetujuan dari si pemilik data. Kemudian yang kedua itu terkait dengan integritas dari si data itu sendiri, gitu kan. Dan kemudian yang ketiga itu terkait dengan autentiknya dari suatu alat bukti, gitu. Karena kalau semisal bukti-bukti elektronik yang tidak disusulkan dengan bukti pembanding, dikhawatirkan bukti tersebut itu tidak mempunyai kualifikasi yang valid. Bukti yang tidak dikualifikasi sebagai alat bukti itu tidak bisa dipertimbangkan dalam kerangka hukum, baik itu dalam kerangka hukum pidana maupun kerangka hukum perdata. Nah, jadi itu rencana awal dan kami akan tetap memberikan nantinya, gitu kan. Karena kami berpikir bahwa yang namanya untuk bukti-bukti ini kita akan sampaikan agar nantinya adanya kevalidan dalam hakim mempertimbangkan suatu putusan nantinya. Itu yang pertama, dan kemudian yang kedua, tapi ada dua saksi, gitu ya. Nah, dua saksi itu yang membantah yang paling mendasar sekali itu terkait dengan anak itu trauma. Apakah memang benar trauma atau tidak? Ya biarlah orang itu yang menceritakan sendiri, gitu kan. Esensinya kita mau menceritain, gitu ya. Karena ini mempertimbangkan dari tumbuh kembangnya anak. Karena kami berkeyakinan bahwa kalau misal berpolemik di media itu tidak produktif. Kami akan banyak berpolemik itu atau berdiskusi secara tajam itu di ruang persidangan dibandingkan dengan media. Karena yang namanya tumbuh kembang anak itu harus dihormati dengan tidak membicarakan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itu baik. Kedua orang tuanya itu sama-sama dicintai sama anak-anaknya. Dan sebab itu makanya pada saat ini kami tidak akan mencerita itu, tapi kami pengen meminta kepada hakim itu satu hal, bahwa bukti-bukti di persidangan itulah yang akan dipertimbangkan, bukanlah bukti-bukti di dalam pemberitaan. Itu kira-kira ya teman-teman dari kami, mungkin juga pengacara Baim kayak Fahmi gitu kan untuk menyampaikan juga. Tapi pada esensinya adalah saksi kami pada saat ini ingin membantah dari apa yang telah mereka dalilkan. Kami tidak perlu banyak, tapi itu validitas dari orang yang menyampaikan dan bukti yang akan kita sampaikan. Itu kira-kira teman-teman. Bang, tadi kan untuk saksinya ada berapa, dan terus di dalam cukup alat lebih ke apa sih Bang, kalau boleh tahu? Dua. Kalau alat kan yang persidangan memang harus alat. Iya. Kalau misalnya alat berarti bukan persidangan. Berarti kan kita kan istilahnya lebih kepada berbisik gitu kan. Sebenarnya kita ini kan di dalam persidangan berdialektik gitu kan. Berdialektik itu apa Anda punya, apa yang saya punya, disitulah hakim itu akan merumuskan, memastikan bahwa ini yang benar gitu kan. Nah, itu yang dinamakan sebagai suatu persidangan yang berbentuk jawab-menjawab gitu. Persoalan, perdebatan itu adalah suatu hal yang biasa, dan itu memang jadi suatu hal karakteristik ya dalam persidangan. Itu kira-kira. Kalau saya sih cuman pengen mau bilang hingga saat ini sudah lebih dari 5 bulan
anak-anak itu tidak bersama pola. Itu yang disampaikan pola sebenarnya di dalam persidangan. Oke. Saat ini mungkin sudah 3 minggu anak-anak bersama ayahnya di Jogja. Jadi anak-anak tidak sekolah sehingga Paula tidak bisa melihat anak-anak pola di sekolah. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya apa terkait dengan yang pertanyaan tadi gitu ya. Ya belum ada pembicaraan ke arah situ. Itu postingan lama atau Ya, itu nanti cek. Bang, Ya, kan, mestinya memang harus ada izin karena mereka kan belum berpisah. Nah, jadi dari situ kan semestinya itu ada izin dari orang tuanya. Orang tuanya itu kan bukan hanya bayi ya, tetapi ada juga pola. Nah, itu mesti juga ditanya. Itu kira. mungkin pas kemarin kan sempat sakit apa? Rumah sakit itu. Ya. Bang, kalau dari KAIM sendiri Pada intinya pada saat ini pola hanya konsentrasi terkait dengan bagaimana untuk kepentingan dari si anak. Oleh sebab itu makanya setiap saat pola selalu bilang bahwa tolong sampaikan bahwa kedua orang tuanya, mama dan papanya itu adalah orang baik. Itu aja. Dan kemudian tujuannya agar yang namanya anak-anaknya itu tidak bisa ya men-track bahwa di situ ada keburukan kepada orang tuanya. Jadi sekolah selalu bilang begitu gitu kan, bahwa pada saat ini dia lebih berpikir untuk kepentingan dari anak-anak. Itu mungkin aja. harus video call juga nggak diizinin atau gimana Bang? Itu sebenarnya sudah dijawab sebenarnya. Ya. Oke, Bang, masih. Bang, Paula kecewa nggak sih anak-anak nggak? Tadi kan udah disebutin. Tadi udah disebutin ya, bahwa pada intinya pola itu tidak bisa tadi apa ya? Intinya di sini kan dibilang hingga saat ini sudah 5 bulan anak-anak tidak bersama pola. Saat ini sudah 3 minggu anak-anak bersama ayah di Jogja. Jadi anak-anak tidak sekolah dan pola tidak bisa memilih anak. Itu aja. Jadi itu sudah bisa menggambarkan ya apa kira-kira yang teman-teman tanya. Kira-kira itu ya teman-teman ya. Juga kami akan menghadirkan beberapa saksi lagi nantinya. Tanggal Baik berapa? itu saksi ahli maupun saksi fakta nanti. Di tanggal 26. Tanggal 26. Ya, Bang, hari tahu Rabu nggak besok. alasan